Apa gue? Ya Silakan, jadi silakan. gue ngajak lu Bang Noval karena gue ngerasa, ntar gue naruh TWS dulu deh. Ya gue pengen bikin ya apa ya? Bukan podcast anjing. vlog vlog amatir ya. Ya masih 3GP ya. Gue ngerasa kayaknya asik deh bikin podcast tapi santai. Nah, berhubung kita nih dari mahasiswa psikologi, Iya. kadang tuh jokes-jokes internal psikologi tuh keucap ke kita gitu kan. Tapi di satu sisi masyarakat Indonesia tuh banyak yang aksesnya tuh masih kurang kurang ya di bidang psikologi ya. Jadi ya gue ngerasa ya lu kalau dengar psikologi tuh ya udah maksudnya dibikin kasual aja gitu kan. Jadi nggak usah terlalu berat gitu. Jadi gue pengen mulai ya menggaungkan psikologi itu dari tongkrongan kayak gini sebenarnya. Coba dari lu bang, sebagai lulusan psikologi, dia udah sarjana by the way. Dia udah sarjana. Nah, lu Eh, gimana menurut lu? Maksudnya pandangan mungkin lu tahu di luar lu kayak gimana, terus ketika kenal psikologi lu jadi kayak gimana gitu. ketika gue kenal psikologi ya, jujur gue itu kuliah Nah, awalnya, kalau kita track back itu, gue kuliah itu sebenarnya psikologi itu pilihan yang spontan. oh oke, karena lu ini kali ya apa? Nggak tahu, belum tahu Belum minatnya. tahu. Gue itu anak seni yang gagal. Orang tuh dokter gagal gitu, arsitek gagal, seni kok gagal ya? Gimana? Karena gue waktu itu pengennya masuknya di kafe, Hmm, seni rupa, oke. kayak gitu gitulah. Nah, ini samping kita tim nih, IKJ. Ya, Hmm, dulu gue suka, karena gue melihat kegemaran gue waktu dulu itu suka gambar itu bisa di apa ya, di prospek lah lebih bagus dengan gue oke. masuk jurusan itu gitu. Hmm, Nah, terus kan gue dapet kuliah yang out of nowhere, ini sebuah keajaiban gue bisa kuliah gitu. oke, bayang, bayang, bayang. Yang dimana saat gue dapet info ini, gue punya temen yang baru masuk psikologi. Maksudnya kan lu dapet informasinya doang nih berarti. Dapat Baru dapat dapet info. tawaran, Oh, dapat offer, info oke. dan tawaran untuk kuliah. Hmm. Terus Temen lu gue udah gue punya masuk. gue punya teman Temen lu udah masuk. yang kuliah di Gundar Depok, dia masuk psikologi. Oh, oke. Nah terus buat gue kayak menarik nih, Hmm. menarik karena saat itu gambaran gue adalah masuk psikologi tuh, gue mau tahu diri gue Oke. kayak Ya, gimana. Dan basic sih. ya sih kan, maksudnya Basic basic mahasiswa psikologi rata-rata kayak gitu semua. ya besok mahasiswa psikologi pasti kayak gitu sih, Hmm. kayak berobat jalan aja kan. Berobat jalan, betul. Nah, itu internal banget. Mungkin Hmm, orang ngerasa kalau ini out of the context dulu ya, cuman hmm, orang tuh kebanyakan ngira orang psikologi tuh ya karena mengerti ilmunya. Terus kita tuh jadi bisa mengaplikasikan itu untuk diri sendiri gitu. Padahal enggak juga, kita juga tetap manusia. hmm. Kadang kita juga punya tendensi untuk memonopoli perasaan kita gitu. Jadi kita nggak bisa pakai ilmu kita kalau untuk diri kita sendiri karena gimana kita mau logik ya kalau yang masalahnya tuh kita. Iya. Kita lebih gampang kalau untuk identifikasi based on teori Nah, itu gampang banget gitu. Cuma kalau untuk diri kita sendiri bias. bias ya istilahnya. Bias. Makanya tadi istilah kita apa? Selamat Berobat jalan, jalan. berobat jalan Berobat gitu. jalan. Oke, lanjut tuh. Dan so far memang istilah berobat jalan itu nyata adanya. Nyata adanya. Nah, kalau dari lu gimana? Dari lu kan tadi berobat jalan nyata adanya gitu kan, nyata adanya. Gitu dari lu gimana dari lu? Yang lu alami gitu. Oh, ya maksudnya eh baik banyak hal yang terjadi gitu. Masa lalu gue sebelum
kuliah pun Hmm. masalah-masalahnya itu terjadi lagi pas kuliah. Out of nowhere. Out of nowhere itu terjadi lagi dengan Oke. pola yang sama. Ibaratnya kayak gua kuliah psikologi ternyata ngegodok lagi diri gua yang lama untuk keluar dan untuk ibaratnya membuat gua harus menerima itu dengan ilmu yang gua punya saat itu. Itu. Oke, gue. Jadi ya ketika lo belajar psikologi, lo tahu teorinya, tiba-tiba inner inner child yang ada di dalam diri lu tuh keluar keluar gitu semua. kan. Dan itu tuh isinya kayak something yang udah lama terpendam, dan karena lu udah ada ilmunya, jadi lu harus solve itu kan. Iya. Sebenarnya lanjut deh. Gimana ya so far ya memang ya namanya dinamika kehidupan ya pasti fluktuatif ya. Sampai di titik memang gua itu apa ya ibaratnya tuh di satu posisi yang kayak gue capek sama hidup, terus gue cuti dan gue takut sama manusia. Gue belum pernah cerita ya, gue pernah takut sama manusia. Enggak, maksud dari mana gitu, dari titik mana gitu? Jadi ada satu titik di mana gue itu kan punya trust issue sama pertemanan. Oke, itu berarti something yang udah lu kubur lama gitu, keluar lagi. Terus keluar dan dari situ gue istirahat tuh 1 semester. Oke. Habis istirahat, ketika gue kembali lagi ke kampus, itu malah jadi gue takut sama manusia. Karena adanya ketakutan tidak diterima. Oh, karena lu cuti itu. Jadi beda pace lah ya. Yang lain udah semester berapa, lu malah oke. Kalau mau dibilang psikologi punya problem solver ya ada. Dan gue bener-bener ngejalanin ngerasain kuliah bener-bener itu setelah gue habis cuti. Oke. Itu gue baru ngerasain kuliah, bener-bener kuliah. Oh ternyata menarik. Nah tapi kan di satu sisi lu tadi kan takut sama manusia. Nah itu ternyata dihantem sama, jadi gue ikut lomba. Kampus gue kan ada Disnatalisnya tuh. Iya ada Disnatalis. Gue ikut lomba mural. Oh yang lu cerita itu. Lomba mural menang out of nowhere, menang juara 1. Tapi lu kelompok di saat lu takut sama manusia. Nah, itu gimana tuh cara lu bisa nge-encourage lu untuk part of the team? Jadi gini, ternyata setelah yang gue takut itu penerimaan di teman-teman terdekat gue. Gue takut tidak diterimanya tuh di mereka doang. Oke. Ternyata di luar mereka itu ada teman-teman gue yang merasa gue adalah temannya mereka, dan mereka ternyata menerima gue dengan welcome, sangat-sangat welcome. Bahkan jadi gue sebelum cuti itu kosan gue bubar. Setelah gue balik, gue bingung tinggal di mana kan. Ternyata ada nih teman-teman gue yang tinggal sini aja sama gue, gitu. Dan itu awalnya lu nggak terlalu dekat. Iya. Cuma kayak teman satu daerah, ngerti nggak? Iya paham. Teman satu, ibaratnya kalau ini kan gue tinggal di Bekasi, teman satu Bekasi aja gitu. Ya gue kenal dia kenal. Iya. Cuma bukan yang. Ya maksudnya nggak intens. Sedangkan teman-teman gue yang intens ini nih udah pada ninggalin gue. Kayak mereka kayak udah capek aja mungkin. Ya oke lah, fast forward aja lah. Kayak capek sama gue lah intinya gitu. Ada sama-sama psikologi ya? Sama-sama psikologi. Oke. Terus lu berarti di lingkungan yang baru itu merasa diterima. Terus gua ketemu cutting gua. Jadi gua kelompok lomba mural ini nih berkelompok gua sendiri. Gua angkatan 2016 sendiri. Yang duanya angkatan 2015. Yang satu memang jago gambar, cewek. Yang satu jago konsep. Oke. Nah gua
ibaratnya jadi support Iya. gitu kan. Cheerleaders. Hah? Bukan, tapi gue juga yang ikut gambar, gue juga Oke. ngasih masukan, maksudnya ini enaknya gambar kayak gini, gue juga ngikut yang, ya gue pada saat itu ya masih seneng gambar dan sebagainya, jadi kayak merasa happy aja ngejalaninnya, dan gue nggak ada kayak gue mau menang, enggak, gue Karena cuma nothing tulus lah. nothing tulus aja. Dan kebetulan memang itu kayak ya circle baru lu kan. Jadi kayak yaudah yuk gas yuk gitu ya. Gas aja. Kalau lo mau tahu itu terjadinya kelompok itu dari celetukan. Kak ikut yuk, Gitu doang tuh. itu doang, terus Ya, diseriusin sama dia, Oh iya ya. sama cutting gue yang jago gambar diseriusin. Ya udah kita daftar. Tapi emang anjir kadang tuh sesuatu tuh kadang kalau kita tuh nothing tulus tuh Iya, unexpectednya unexpected. menang anjir. Iya maksudnya, gue ngerjain tuh juga nggak yang anjing sebelah sana bagus, sebelah sana bagus. Enggak, gue fokus sama ini gue aja. Gimana caranya ini bagus dan gue puas. Ya, ya, Yes. ya. Maksudnya pencapaian gue tuh cuma mau sampai di titik gue puas melakukan ini dan gue punya pengalaman ngemural ini Ya gitu, dan udah gitu kan. itu udah Berarti menurut gua. kalau bisa gue bilang ya, tadi kan kita nge-mention soal rawat jalan kan. Mm-mm. Nah, berarti rawat jalan yang versi lu nih yang terjadi sama lu pada saat itu tuh berarti ya ketika lu istilahnya tuh beristirahat lah ya, Mm-mm. ngambil cuti, tapi lu bisa lu ada resilience lah, ya kan, lu bisa Iya. bounce back dan somehow ditangkap gitu sama orang yang ternyata tuh itu lu nggak intens gitu kan. Mm. Kita tuh menunggu kan kadang kayak kenapa sih orang jahat banget sama gue gitu kan, tapi Iya. kenapa nggak kita tuh ya jadi orang baiknya gitu loh. Ah, Karena kalau lu cuman kayak komplain soal hal-hal buruk yang dilakukan orang lain itu kan menurut juga kan kayak di luar kendali kita gitu kan. mm-mm. Nah di sini dengan ya lu punya ilmu tersebut dan lu juga masih mahasiswa pada saat itu ya, Iya masih. kan, karena lu cuti pada saat itu dan lu pakai ilmu itu, dan gue bisa bilang gak kalau lu pakai itu secara tidak langsung, maksudnya unconscious. Iya. Iya gak? Jadi kan kayak psikologi tuh lu bisa bilang ini anak pintar di psikologi itu kalau hafal semua teori psikologi, karena psikologi tuh mainnya teori, bener gak? Iya. Gitu. Tapi yang mau gue gali tuh gini bang, lu bisa apa ya lu bisa bounce back ya kan, lu menggunakan ilmu-ilmu psikologi yang lu nggak sebutkan pada saat lu cerita, tapi gue yakin kalau mau diteorikan itu ada pasti kan, Ada pasti. dan lu melakukan itu unconscious, maksudnya secara tidak sadar kayak autopilot aja gitu kan. Karena menurut gua, karena ya kita belajar psikologi tiap hari, kita mendengar istilah-istilah teori itu tiap hari, dan secara nggak langsung framework itu terinstall di otak kita. Iya. Benar gak? Gue juga sebenarnya sama sebenarnya, tapi gue emang dari awal tuh udah belajar framework duluan. Gue kan tahu psikologi dari filsafat, meskipun gue udah tahu psikologi, cuman kan kayak masih masih dasarnya banget gitu kan. Ketika lu masuk psikologi yang kata orang mau belajar, mau mengetahui diri sendiri, mau belajar tentang manusia itu salah. Anjir, gue belajar coding ya kan, verbatim itu kan harus di encoding juga gitu kan. Terus kita belajar statistik ya kan, terus kita belajar analisa ya kan, terus kita belajar mendengarkan, dan itu tuh kayak menurut gue itu tuh something yang multitasking gak sih? Sesimpel yang gue sebagai peer counselor, gue udah 3 tahun di counselor ya, Bang Nopal juga beberapa kali kita bareng di project counselor. Yang paling ditekanin itu kan active listening gitu kan. Iya. Ya kan, orang tuh taunya ya gue listeners nih gitu kan, gue good listeners gitu, gue pendengar yang baik gitu kan. Tapi active listening itu different thing. Lu nggak cuma ngedengerin, menyimak apa yang dibicarakan sama lawan bicara, itu satu. Kedua,
lu harus memproses itu. Ketiga, lu harus meng-sum up, lu harus conclude itu gitu kan. Ya entah menjadi sebuah solusi, kalau lu cukup bijak ya dalam connecting the dot masalah-masalah klien atau teman-teman lu nih, misalnya teman lu lagi cerita dan lu ngerasa bisa connecting the dot nih. Tapi sama kok ada yang namanya kita dengerin orang cerita, kadang tuh ceritanya tuh lama banget kita proses gitu kan, karena anjir unik nih ceritanya nih. Nah itu anjir itu level terdalam banget di psikologi gitu. Dan gue kalau tadi ngomong konteksnya soal apa namanya berubah jalan, gue tuh sebenarnya justru trial error. Gue tuh trial error gitu kan, karena gue pengen jadi psikologi of course karena gue sebelumnya tahu filsafat, tahu psikologi, dan ternyata psikologi itu membantu orang untuk menjadi lebih sehat dalam jiwanya gitu kan. Tapi ternyata ketika gue masuk psikologi ya capek ya, namanya capek, namanya sekolah kan capek kan, Capek pasti. capek sama kuliah juga capek karena bahasa teori aja gitu kan. Cuman ini nih gue udah cerita belum sih sama lu pertama kali gue terjun konseling itu ketika gue dapat mata kuliah psikologi klinis. Oke. Jadi di situ ada studi case. Gue nggak tahu itu kuis apa UTS apa UAS. Anjir gue draining banget sih. Baca case-nya draining banget dan lu harus mengidentifikasikan si A itu apa stresornya apa, si A kenapa, dan cara intervensinya bagaimana. Terus itu masuk ke dalam indikasi abnormal atau enggak. Kalau nggak salah ya salah satu case-nya itu pacaran nih ya kan. Terus si ceweknya datang ke kosan cowoknya, ke kosan apa ke rumahnya ya. Ternyata di kosan cowoknya tuh ada pembunuhan. Dan si ceweknya itu menyaksikan cowoknya. Yang nggak bunuh. Enggak, yang cowoknya iya. Maksudnya iya cowoknya mati gitu kan. Tapi dia menyaksikan pembunuhan itu. Which is itu cowoknya. Yang dibunuh. Iya. Anjir gue masih nggak kebayang. Maksudnya ya kalau dari sisi kepolisian, lu kan harus minta saksi kan, kayak keterangan saksi gimana. Dan lu sebagai psikolog gitu kan, lu harus bisa gitu kan memberi kenyamanan, memberi rasa aman untuk si saksi yang sekaligus juga korban ya. Enggak, ya kerabat lah, kerabat korban gitu kan. Anjir. Lu trauma aja, lu setahun, 2 tahun, 3 tahun ini pembunuhan pacar lu sendiri depan mata gitu maksud gua. Dan polisi perlu BAP, perlu bikin laporan, ya kan? Dan itu perlu keterangan saksi. Itu, nah dari situ gue mikir kayak, wah anjir nih, gue harus biasain. Gue harus seperti ini. Harus biasain hal-hal seperti ini gitu, maksudnya menerima case-case yang menurut gue anomali buat gue. Itu anomali buat gue kan. Yang anomali dalam hidup. Iya, jadi gue, nah dari situ gue memperbanyak. Ya gue akhirnya mencoba pro bono, voluntary untuk buka konseling. Tapi yang mau aja, maksudnya kayak gue tetap memperkenalkan diri sebagai mahasiswa psikologi semester berapa gitu kan. Kalau misalnya mau cerita, feel free untuk chat, dan cukup membantu gue juga dalam ternyata ada loh case kayak gini, ada case kayak gini, ada case kayak gini, sehingga ketika gue dapat klien dan ternyata similar dengan case yang sebelumnya ya, gue udah langsung tahu nih arahnya kemana. Harus kayak gimana. Harus kayak gimana gitu kan. Meskipun tetap aja ada pasti ya manusia kan unik ya, pasti nggak semua masalah mereka tuh sama gitu. Ini gue emang kebetulan dapat dari buku gitu kan. Dan sebenarnya gue bukan orang yang suka banget baca buku juga gitu. Kebetulan aja gitu kan. Sama psikologi gitu kan. Dan ya rezekinya juga ternyata di sini kan. Dan gue masih tapi gue masih mahasiswa by the way. Menurut lu gimana? Even udah sarjana pun lu masih tetap ada struggle-nya kan? Ada. Dan pasti. Maksudnya kalau di-compare dengan orang yang tidak terpapar pendidikan psikologi gitu kan, lu maksudnya bisa kebayang nggak sih? Lu aja yang terpapar aja kadang masih struggle gitu kan? Lagi yang enggak. Ya karena memang belajar
belajar manusia itu memang unik banget sih. Hmm, Sekarang dia A, 1 detik ke depan bisa jadi B kan, betul. kita nggak tahu. Kayak gitu sih. Dan itu sama dengan lu ngetes, ya kan? Lu tes A B C D E F G itu bisa jadi lu tes sekarang nih, besok bisa Bisa jadi beda berubah lagi. gitu. Makanya Bisa tes beda itu ada rangkaiannya lah ya. Hmm. Dia tuh bundle, Ya nggak. paket. Tes itu paketan. Bukan yang cuman tes gaya belajar aja. Tes kepribadian aja itu nggak bisa gitu kan. Karena yang nggak bisa. harus di apa? Integrasiin. Karena mereka itu satu kesatuan. Iya, iya. Ya tapi Karena dari yang gue pelajari kayak manusia itu punya 4 unsur dalam psikologi itu motivasi, berpikir, terus emosi, sama sosialitas. teori siapa nih? Teori siapa nih? Ini gue lupa teori siapa. Ini gue dapat dari psikolog. Gua dapet dari Apa? psikolog. Nah, enggak itu maksud gue, ngerti gak sih? Iya. Lu tuh cuman harus terbiasa aja sama psikologi gitu kan. Kok mati? Gokil. Gokil. Padahal asik banget tadi. Enggak backlight. Jadi semuanya memang berkesinambungan. Ya. Oke. Ya paling lu ada lagi gak yang mau lu bahas? Apa lu sampein? Ada gak yang menurut lu ini harus dibahas juga atau enggak tambahin yang tadi kita obrolin atau gimana? Cukup sih. Itu kan ibaratnya sekedar just introduction. Introduction psikologi itu kayak gimana sih? Ya kalau orang berpikir kuliah psikologi enak tuh enggak juga. Ya enak lah, kita harus nge-sales, kita harus berjualan. Maksudnya gini, kebanyakan orang yang masuk psikologi itu kan pengen nggak pusing. Satu nggak pusing, kedua nggak mau ketemu angka. Dia pengen enaknya doang kan. Itu kapan tahu itu alasan? Iya kan. Kebanyakan ya teman-teman gue dulu kuliah begitu. Lo ketemu simpel lo ketemu psikometri ya. Iya, itu udah pasti ngitung. Ada tiga apa coba yang diukur dari psikometri? Kognitif, afektif. Gue lupa. Ya intinya gitulah. Asik gak sih maksudnya kalau lu tahan dengan video kayak gini dan mungkin suaranya yang masih sangat mentah, raw, dan lu mungkin ngerasa ini kayak biasa aja ngobrol nggak jelas, dua orang yang mau masuk kepala 3 yang masih do nothing. Lu yang tahan dengan video ini dan tahan dengan suara kita yang sangat hancur, dan lu ngerasa kalau ini tuh nggak ada artinya, maksudnya kayak cuman obrolan santai, lu salah. Kita beberapa kali bahas teori, kita beberapa kali bahas analisa yang berkaitan dengan psikologi. Ya langkah baiknya kalau itu tuh diperluas gitu dalam segala aspek, nggak cuman hanya di kalangan mahasiswa psikologi atau orang-orang yang pendidikan psikologi aja gitu, tapi dari masyarakat luas gitu. Nggak perlulah hafalin banyak teori gitu buat masyarakat luas, but at least kalian tahu ada ilmunya loh. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Ya. Setiap hal itu, intinya setiap hal dalam kehidupannya semuanya itu ada ilmunya. Ya. Okay. Nggak cuma sekedar ini memang harusnya seperti ini, ya karena harusnya seperti itu ada ilmunya. Ya. Dan semua bisa dipelajari. Apa ya, paling next ya kita bakal ngobrol lagi, mungkin bahas isu-isu yang sekarang sih anomali tuh di threads ya. Jadi gue kayak bakal bahas itu, nggak tahu minggu depan apa 2 minggu lagi atau